Bab 2006, apa yang kamu lakukan di sini? Segera, seseorang bergegas keluar dari rumah kecil itu, melihat Ye Yunfei dan beberapa budak berdiri di luar, dan langsung berteriak padanya. Pergi! Ye Yunfei melangkah dan bergegas ke rumah kecil itu, paksaan energi yang kuat keluar dari tubuhnya, langsung mengguncang orang-orang yang bergegas keluar. Pada saat ini, Ye Yunfei telah mempelajari secara menyeluruh selusin formasi pedang di sekitar rumah kecil itu, dan langsung bergegas menuju formasi pedang itu. Kiang-kiang, lebih dari selusin formasi pedang meletus dengan cahaya pedang tak berujung pada saat yang sama, dan ratusan juta lampu pedang yang menyilaukan melesat ke langit, memotong langit dan bumi ini menjadi beberapa bagian, dan sejumlah besar retakan ruang gelap muncul. Namun, cahaya pedang ini tidak berpengaruh pada Ye Yunfei. Ye Yunfei menginjak simpul kunci dari formasi pedang itu setiap langkah, dengan cerdik menghindari semua serangan cahaya pedang, dan bergegas ke rumah kecil itu dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin, para anggota paviliun Kaisar Pedang di dalam dan di luar rumah kecil itu tercengang ketika mereka melihat Ye Yunfei bergegas langsung ke rumah kecil itu. Tahukah Anda, kekuatan masing-masing formasi pedang di sekitar rumah kecil ini sangat menakutkan. Bahkan jika Master Setengah Kaisar datang, dia harus menghindari keunggulan mereka. Nak, siapa kamu? Ini adalah penjara, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk tanpa izin. Di dalam rumah kecil itu, 7 penguasa alam surga menatap Ye Yunfei dengan marah, dan salah satu dari mereka berteriak keras. Boom! Apa yang menjawabnya adalah kepalan emas Ye Yunfei yang terus membesar, seperti gunung emas, menghancurkannya dengan energi yang menakutkan. Nak, kamu mencari kematian. Tuan Surgawi sangat marah, dia memblokirnya dengan pedang, dan ujung pedang bertabrakan dengan kepalan emas, membuat suara benturan logam yang tajam. Klik, pedang panjang itu langsung patah, dan tinju emas Ye Yunfei terus bergerak maju. Master Alam Surga memegang pedang yang setengah patah di tangannya, wajahnya memucat karena ketakutan, dan dia mundur dengan putus asa. Hati-hati, dia adalah Ye Yunfei. Master Alam Surga lainnya tiba-tiba mengenali Ye Yunfei dan berteriak. Setelah mengenali Ye Yunfei, 7 guru langit di rumah kecil semuanya menjadi pucat karena ketakutan dan menghunus pedang mereka pada saat yang bersamaan. Ketika sepasang pedang panjang bertabrakan dengan tinju Ye Yunfei, dan kemudian semua pedang panjang itu patah. Bagaimana mungkin tinju anak ini begitu keras? Ketujuh penguasa alam surga semuanya menjadi pucat karena terkejut. Mereka semua adalah tukang reparasi pedang, dan pedang panjang di tangan mereka adalah senjata dan metode terpenting bagi mereka untuk melawan musuh. Tanpa pedang panjang, kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Hanya saja ketujuh master surga ini memiliki lebih dari satu pedang panjang, dan mereka segera mengeluarkan pedang panjang lainnya, siap untuk mengepung Ye Yunfei. Boom! Pada saat yang sama, di luar rumah kecil, serangkaian sosok mengamuk menembus udara, mengguncang seluruh dunia dengan keras, seolah-olah akan runtuh dan hancur. Master Setengah Kaisar ada di sini. Tuan Paviliun dan para tetua ada di sini. Di dalam rumah kecil itu, seorang tuan dari alam surga berkata dengan penuh semangat. Kami bekerja sama untuk menangkap Ye Yunfei dan menyerahkannya kepada Master Paviliun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, kata Master Langit lainnya. Namun, itu belum menunggu 7 penguasa alam surga untuk bergerak. Teknik pembalikan waktu. Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan lembut di mulutnya. Energi waktu yang kuat langsung menyelimuti ruang dalam rumah kecil ini, dan pada saat yang sama, ada hukum waktu misterius yang menghalangi ruang dan waktu. Ketujuh penguasa alam surga itu, serta anggota lain dari paviliun Kaisar Pedang, semua berdiri di sana, tidak dapat bergerak, dan kemudian gerakan mereka mulai mundur, yang tampak sangat aneh. Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, menggulung semua orang dan kuda dari paviliun Kaisar Pedang di rumah kecil, menyegel semuanya, dan kemudian memindahkannya ke menara hantu. Kemudian Ye Yunfei bergegas menuju pintu masuk terowongan di sudut rumah kecil itu, dan bergegas ke bawah terowongan dalam sekejap. Ye Yunfei, aku tahu kamu di dalam, segera keluar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari luar, mengguncang rumah kecil itu, dan saat berikutnya, dengan keras, seluruh rumah kecil itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi batu bata dan ubin. Saya melihat lusinan sosok ganas melintasi langit, masing-masing menghirup udara. Paviliun Kaisar Pedang tingkat tinggi ada di sini. Dia telah memasuki penjara langit barat.
Ayo masuk. Pemilik paviliun Kaisar Pedang mendarat di depan rumah kecil yang hancur, melirik pintu masuk terowongan, dan ekspresinya berubah drastis. Master Paviliun Kaisar Pedang bergegas ke pintu masuk terowongan satu demi satu, dan bergegas turun ke dasar tanah. Saat ini, Ye Yunfei telah tiba di kedalaman 1000 meter di bawah tanah, bergegas menuju istana bawah tanah yang besar. Istana bawah tanah ini penuh dengan formasi pintar, hampir formasi kecil 3 langkah, dan formasi besar 5 langkah, sangat sulit bagi makhluk dengan kekuatan yang tidak mencukupi untuk masuk ke sini. Pada saat yang sama, ada sangkar besi besar yang terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun di istana bawah tanah, dan sejumlah besar makhluk hidup di penjara di setiap sangkar besi besar. Kandang besi besar itu diukir dengan segala jenis rune misterius, diselimuti cahaya yang menakutkan. Siapa dari suku Mao? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ye Yunfei meraung keras, dan raungan bergema di istana bawah tanah yang besar, menimbulkan gema dan menyebar bola-balik. Orang yang menyelamatkan kita, lihat, sepertinya Tuan Muda. Tuan Muda ada di sini untuk menyelamatkan kita. Di dalam sangkar besi besar tertentu, ada lebih dari 100 pria dan wanita muda yang dipenjara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, mata mereka langsung menatap Ye Yunfei pergi, dan segera mengenali Ye Yunfei. Ye Yunfei telah tinggal di markas Mao Clan dan markas rahasia untuk sementara waktu sebelumnya, dan para pemuda Mao Clan ini semua telah melihat Ye Yunfei sebelumnya, jadi mereka langsung mengenalinya. Tuanku, kami di sini. Para pemuda dari suku Mao berteriak kaget. Nak, kamu mencari kematian. Pergi, bawa anak ini. Ada juga sejumlah besar orang dari paviliun Kaisar Pedang yang menjaga istana bawah tanah ini. Memanggil, avatar vampir muncul, memamerkan kekuatan supernatural pengontrol darah, dan memberi isyarat. Kako, orang-orang paviliun Jianhuang yang bergegas mendekat ngeri menemukan bahwa pembuluh darah di tubuh mereka mulai mengembang dengan cepat, dan darah mulai mendidih, seolah mendidih, dan seluruh tubuh mereka lemah, dan tangan serta kaki mereka lemah. Memanggil, Ye Yunfei datang ke sangkar besi besar tempat orang-orang mau dipenjara dalam satu langkah, mengulurkan tangannya, dan pedang roh 5 elemen bergegas keluar, langsung menghancurkan semua pilar besi sangkar besi besar. 5 pedang roh Ye Yunfei semuanya telah disempurnakan dan dikorbankan kembali, dan 5 pedang panjang setengah tingkat kaisar telah menyatu ke dalamnya, sangat mudah untuk menghancurkan sangkar besi besar ini. Selamatkan aku, Benedictus, kumohon, selamatkan aku juga. Penolong yang hebat, aku bersujud padamu, selamatkan aku juga. Jika aku tinggal di sini, bajingan di paviliun Jianhuang itu pasti akan membunuhku. Saat ini, di istana bawah tanah, tahanan lain yang dipenjara di kandang besi besar semuanya bersujud kepada Ye Yunfei, dan beberapa makhluk bersujud terus-menerus. Bab 2007. Musuh-musuh adalah teman, ya, aku akan menyelamatkan kalian semua. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang roh itu meluncur dan mencekik. Dang-dang, di mana 5 pedang roh lewat, mereka menghancurkan semua sangkar besi besar. Kemudian Ye Yunfei mengulurkan tangan dan menyedot semua tahanan di istana bawah tanah, dan menumpuknya di depannya seperti bukit. Aku akan membantumu melepaskan segelnya sekarang, dan kemudian kamu bisa lari untuk hidupmu sendiri. Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengirimkan energi spiritual yang kuat untuk bergegas menuju para tahanan, melepaskan semua segel di tubuh masing-masing tahanan. Kekuatan masing-masing tahanan yang ditahan di sini tidak lemah, jika tidak, mereka tidak akan ditahan di penjara langit. Di antara mereka, bahkan ada yang memiliki kekuatan sempurna di alam surga. Boom! Ye Yunfei merasa ada sosok dengan aura menakutkan yang bergegas masuk ke istana bawah tanah dari atas. Aku akan membuka celah sekarang, dan kemudian kamu bisa mengikutiku kembali ke tanah dari celah ini. Kata Ye Yunfei. Suara itu jatuh. Ye Yunfei mengirim lebih dari 2000 naga bumi dari menara hantu, termasuk ratusan naga hitam. Gemuruh. Lebih dari 2000 naga bumi membentuk formasi besar dan menabrak sudut istana bawah tanah. Boom! Seluruh tanah berguncang hebat, dan kemudian tanah tempat istana bawah tanah berada mulai runtuh dan retak, dan retakan tanah yang lebar muncul, mencapai kedalaman 1000 meter. Ayo keluar! Ye Yunfei memimpin dan bergegas menuju salah satu celah di tanah. Saat ini, Ye Yunfei telah mengirim semua orang Mao ke menara hantu.
Ye Yunfei menghela nafas lega menyelamatkan orang-orang ini dari klan Mao. Kali ini, tujuan datang ke markas paviliun Kaisar Pedang sudah setengah selesai, dan sisanya untuk membuat keributan besar. Semuanya, ayo ikuti tuan muda ini dengan cepat. Dengan keributan yang begitu besar, orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang harus ada di sini. Hanya dengan mengikuti tuan muda ini, semoga kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari markas paviliun Kaisar Pedang. Seorang pria berdarah, pria tua dengan pakaian compang camping itu berkata dengan keras. Namun, alam tuan muda ini tampaknya hanya alam gabungan. Di markas paviliun Kaisar Pedang, dia mungkin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi kita? Padanya berkata dengan cemberut, apakah menurutmu seorang pemuda dengan kekuatan alam dapat membobol penjara langit di markas paviliun Kaisar Pedang untuk menyelamatkan orang dan menghancurkan seluruh penjara langit? Kamu adalah kekuatan tahap awal alam surga. Tuan muda ini tinggi, tetapi apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apa yang telah dilakukan tuan muda ini? Lelaki tua itu bertanya sambil mencibir. Aku tidak bisa melakukannya. Belum lagi, dengan kekuatanku, akan sangat sulit untuk membobol markas paviliun Kaisar Pedang, apalagi membobol penjara ini untuk menyelamatkan orang. Aku mengerti maksudmu itu, adalah untuk mengatakan, kekuatan tuan muda ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, bukan? Pria parubaya itu tercengang sejenak, lalu tiba-tiba berkata, pokoknya, aku ingin mengikuti tuan muda ini, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Pria tua itu melintas dan mengejar punggung Ye Yunfei. Segera, sejumlah besar tahanan mengikuti. Hanya saja beberapa tahanan ragu-ragu dan tidak begitu percaya dengan perkataan lelaki tua itu. Karena mereka baru saja merasakan dengan jelas bahwa alam Ye Yunfei hanyalah kekuatan dari alam gabungan. Biarkan mereka keluar terlebih dahulu untuk menarik perhatian orang-orang di paviliun Kaisar Pedang. Ayo kabur dari arah lain. Mungkin kesempatan kabur akan lebih besar. Seseorang berkata dengan suara rendah. Setidaknya beberapa ratus tahanan memilih untuk tinggal di istana bawah tanah, berencana untuk melarikan diri dari arah lain nanti. Dan kemudian pada saat ini, boom, satu demi satu, sosok yang memancarkan aura menakutkan bergegas ke istana bawah tanah satu demi satu. Mereka adalah anggota tingkat tinggi dari paviliun Kaisar Pedang. Paviliun Kaisar Pedang bertingkat tinggi ini meluncur turun di sepanjang terowongan, sementara Ye Yunfei bergegas dari celah di tanah yang baru saja ditusuk, sehingga kedua belah pihak tidak bertemu. Karena Ye Yunfei menyelamatkan orang begitu cepat, sebelum pejabat tinggi paviliun Kaisar Pedang turun ke istana bawah tanah, Ye Yunfei bergegas ke tanah dari arah lain. Sialan, semua tahanan di penjara bawah tanah ini telah dibebaskan. Melihat situasi di istana bawah tanah, para pejabat tinggi paviliun Kaisar Pedang sangat marah. Tidak bagus. Para tahanan di istana bawah tanah menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat perwira tinggi paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba menerobos masuk, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Masing-masing tahanan ini mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju celah di tanah tempat Ye Yunfei dan yang lainnya baru saja pergi. Tapi sudah terlambat, semuanya sudah mati. Salah satu tetua mengulurkan tangannya untuk menangkap para tahanan. Para tahanan itu ngeri menemukan bahwa mereka di penjara, tidak bisa bergerak, dan kemudian tubuh mereka meledak terus-menerus, berubah menjadi bola kabut darah. Dalam sekejap mata, semua tahanan tewas. Boom! Kemudian, para pemimpin tingkat tinggi dari paviliun Kaisar Pedang bergegas ke tanah satu persatu. Di tanah dan di langit, Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan seringai di wajahnya, menatap para pemimpin tingkat tinggi paviliun Kaisar Pedang yang bergegas dari tanah. Kamu Yunfei, Master Paviliun Kaisar Pedang naik ke udara, menatap Ye Yunfei dengan marah, menggertakkan giginya. Lusinan anggota tingkat tinggi dari paviliun Kaisar Pedang berkerumun di sekitar Master Paviliun, menatap Ye Yunfei dengan tatapan seperti pedang. Selain itu, masih ada banyak orang dari paviliun Kaisar Pedang bergegas dari segala arah, mengelilingi mereka, dan dalam waktu singkat, mereka mengepung Ye Yunfei dengan berat. Gemuruh, paksaan energi yang dilepaskan oleh para pemimpin tingkat tinggi dari paviliun Kaisar Pedang itu seperti lautan luas, bergulir menuju posisi di mana Ye Yunfei berdiri. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei tampak tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di paviliun Kaisar Pedang di depannya.
Ada lebih dari 1.000 tahanan berkerumun di belakang Ye Yunfei menghadapi paksaan energi mengerikan yang dilepaskan oleh para pemimpin tingkat tinggi di paviliun Kaisar Pedang. Mereka ditekan sampai wajah mereka menjadi pucat, tangan dan kaki mereka menjadi lemah, dan mereka hampir pingsan. Sayang sekali, lihat, mereka adalah master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Petik 2. Ada begitu banyak master setengah kaisar di sini, kita ditakdirkan hari ini, dan kita pasti tidak akan melarikan diri. Kaisar Tuan, saya lebih suka terus tinggal di penjara langit, setidaknya saya bisa bertahan. Banyak tahanan gemetar ketakutan dan berbicara tidak jelas. Diam, apakah kamu tidak melihat bahwa Tuan muda ini menghadapi orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang? Jika Anda ingin kembali ke penjara bawah tanah itu, kembalilah sendiri, jangan mengganggu Tuan muda untuk melawan musuh di sini. Petik 2. Orang tua berlumuran darah dan pakaian compang camping itu tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada para tahanan yang sedang berbicara, "Ya, jika kamu takut, pergilah, jangan mempengaruhi Tuan muda untuk melawan musuh." Melihat ketenangan Ye Yunfei, banyak tahanan tidak bisa menahan perasaan berharap di dalam hati mereka, dan mendekati Ye Yunfei tanpa sadar, berpura-pura mengikuti Ye Yunfei untuk melawan musuh. Karena Anda ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Saya ingin dunia tahu apa yang akan terjadi jika Anda memprovokasi paviliun Kaisar Pedang kami. Master Paviliun menatap Ye Yunfei, dan mengatakan kata demi kata, niat membunuh dalam kata-kata itu sangat mencengangkan. Bab 2008, hanya mengandalkan paviliun Kaisar Pedangmu, kamu masih tidak bisa menahanku. Ye Yunfei berkata ringan dengan wajah menghina. Master Paviliun, ayo lakukan. Kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan dengan anak ini. Bunuh dia, lalu dapatkan pagoda Dao Surgawi. Petik 2. Seorang penatua di samping Master Paviliun mengertakkan gigi. Ini hanya anak-anak dari generasi muda. Tidak perlu paviliun Kaisar Pedang kita menjadi seperti musuh besar. Kamu hanya menonton dari samping, dan aku akan membunuhnya. Dengan suara, pedang panjang jatuh ke tangannya dan menikam Ye Yunfei dengan kicauan. Ini adalah master setengah kaisar. Penatua Liu, hati-hati. Kematian Penatua Zeng mungkin ada hubungannya dengan dia. Master Paviliun mengingatkan. Minggir, Ye Yunfei berkata kepada para tahanan di belakangnya. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia mengirim lebih dari 1.000 tahanan ke kejauhan. Puff. Saat berikutnya, aliran panah darah menyembur keluar dari tubuh Ye Yunfei, berubah menjadi kabut darah yang mengepul, menutupi permukaan tubuh Ye Yunfei. Esensi asal dan penghancuran darah Dava. Keterampilan tabuklan darah semacam ini dapat dilakukan oleh makhluk dengan tingkat kekuatan apapun, dan di tangan Ye Yunfei, ia akan dapat menggali potensi maksimalnya. Baru saja, Ye Yunfei telah mengambil ramuan tingkat tinggi berikutnya yang khusus digunakan untuk merangsang potensi sementara, dan pada saat ini, dikombinasikan dengan metode penghancuran esensi dan darah, itu menghasilkan efek yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei berubah menjadi manusia darah yang permukaan tubuhnya tertutup plasma darah, darah memancar ke langit. Tampaknya ini adalah keterampilan klan darah dalam legenda. Itu dapat secara paksa meningkatkan kekuatan untuk sementara. Teriak seorang penatua dari paviliun Kaisar Pedang. Bagaimana dengan peningkatan kekuatan sementara? Sebelum kekuatan absolut, semuanya ilusi. Liu yang lebih tua meraung, pedang di tangannya bergetar dengan cepat, dan ribuan lampu pedang diubah menjadi ribuan lampu pedang, terbang menuju Ye Yun seperti hujan pedang posisi dipotong. 5 pedang menjadi 1. Ye Yunfei menyesap dengan ringan, mengulurkan tangannya dan menunjuk. 5 pedang roh muncul di depannya, dan kemudian bergabung menjadi 1 pedang, menebas ke depan. Kapan? Ujung dari kedua pedang panjang itu bertabrakan dengan keras, memicu sejumlah besar percikan api yang menyilaukan. Kedua pedang panjang itu menemui jalan buntu untuk sesaat, dan pedang panjang yang ditebas Ye Yunfei tiba-tiba memantul kembali. Seperti yang diharapkan dari setengah kaisar, Ye Yunfei mundur 100 langkah, lalu berdiri diam, mengulurkan tangannya untuk memegang pedang panjang, dan berkata di mulutnya. Kekuatan master setengah kaisar jauh lebih kuat daripada alam surgawi. Meskipun Ye Yunfei dapat langsung membunuh kesempurnaan alam surgawi, itu masih tidak cukup dibandingkan dengan setengah kaisar. Obat mujarab yang merangsang potensi untuk sementara, energi yang dimilikinya masih belum sebaik Bandi. Bagaimana mungkin, melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tercengang.
Sulit dipercaya bahwa seorang anak laki-laki dengan kekuatan perbatasan benar-benar dapat memblokir pukulan langsung dari Master Setengah Kaisar. Meskipun Ye Yunfei mundur 100 langkah berturut-turut dan jelas dirugikan, dalam keadaan normal, Master Setengah Kaisar pasti bisa membunuh ratusan, atau bahkan ribuan orang di alam gabungan dalam sekejap dengan satu pukulan. Nah, kami benar-benar meremehkanmu. Namun, meski begitu, paviliun Kaisar Pedang kami masih bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi, dan kamu dikutuk hari ini. Petik 2. Penatua Liu berkata dengan dingin dengan wajah muram. Pedang Dewa, Pembunuh. Penatua di tangan Penatua Liu menikam lagi, dengan niat membunuh yang menusuk, sangat indah, dan cahaya pedang yang mengepul langsung membanjiri dunia. Ledakan, di tengah cahaya pedang yang mengerikan, cahaya pedang emas tiba-tiba terbentuk dalam sekejap, panjangnya ratusan kaki, dengan rune pedang misterius berkedip di atasnya, yang sepertinya mengandung hukum pedang yang luar biasa, dan menebas ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan pedang ini sangat cepat, tetapi di mata orang lain, itu juga lambat, seolah-olah tiba-tiba, waktu langit dan bumi ini telah membeku dan diperbaiki di sana. Ini adalah pedang Dewa Pembunuh. Salah satu keterampilan pedang warisan paling kuat di paviliun Kaisar Pedang kita. Dikatakan, bahwa hanya beberapa pembudidaya pedang berbakat di paviliun Kaisar Pedang kita yang berhasil mengolahnya. Pedang Dewa Pembunuh tidak hanya berisi hukum ilmu pedang yang luar biasa, dan juga hukum waktu yang luar biasa, adalah pedang yang menggabungkan hukum ilmu pedang dan hukum waktu. Satu pedang dapat membunuh dewa. Sekarang tampaknya pedang yang membunuh dewa benar-benar hidup, untuk reputasinya. Anak itu Ye Yunfei sudah mati sudah pergi. Melihat Penatua Liu melepaskan pedang pembunuh dewa, para murid paviliun Kaisar Pedang semuanya menjadi gelisah dan berdiskusi dengan penuh semangat. Teknik pedang ini bagus. Ye Yunfei juga mengangguk. Ledakan, Ye Yunfei mengayunkan pedangnya dan menebas cahaya pedang tebal, dan memblokirnya ke depan kemanapun cahaya pedang pergi. Itu langsung membelah ruang, seperti memotong tahu dengan pisau. Ini adalah pedang untuk meratakan dunia. Nah, bagaimana kamu bisa melakukan gerakan ini? Saat Ye Yunfei menghunus pedangnya, Master Paviliun dari Paviliun Kaisar Pedang berteriak. Boom! Pedang yang bersinar dari kedua sisi bertabrakan dengan keras, seperti dua planet yang bertabrakan dengan keras. Energi pedang yang tak terbatas menyebar ke segala arah seperti lautan luas, menenggelamkan dan menghancurkan segalanya kemanapun ia pergi. Semua orang di sekitar buru-buru menghindar. Memanggil, tubuh Ye Yunfei terlempar ke belakang karena keterkejutannya, dan dengan keras, sebuah pohon yang menjulang tinggi di kejauhan hancur berkeping-keping di tempat. Namun, sosok Ye Yunfei berkedip, dan dia kembali ke posisi semula dalam sekejap. Kecuali pakaian di tubuhnya sedikit robek, tidak ada yang serius. Ye Yunfei mempraktikkan inkarnasi sebagai senjata. Ribuan senjata sihir menyatu di tubuhnya, dan ada juga 3 senjata sihir tingkat setengah kaisar. Selain berbagai teknik pelatihan tubuh sebelumnya, tubuhnya telah mencapai tingkat kekerasan yang mencengangkan. Dapat menahan serangan frontal dari setengah kaisar. Tidak mungkin, Penatua Liu tidak bisa menerima fakta di depannya. Dia melepaskan pedang Dewa Pembunuh dan menyerang secara langsung, tetapi dia tidak bisa melukai anak laki-laki junior yang hanya memiliki kekuatan alam batas. Saya akhirnya mengerti mengapa dia bisa menghancurkan cabang paviliun Kaisar Pedang kami di wilayah Tianxiong, serta beberapa kota di sekitar markas. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Pemilik paviliun Kaisar Pedang tidak bisa tidak mendesah. Nak, aku akan membunuhmu. Penatua Liu meraung seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kemarahan. Tubuh dan pedang bergabung menjadi satu. Penatua Liu menikam dengan pedang, dan cahaya pedang yang menyilaukan bergulir dan menyebar seperti jurang seperti laut. Kemudian sosok Penatua Liu melintas, dan dia menyatu langsung dengan pedang panjang. Dengan kicauan terdengar, dia menebas ke arah Ye Yunfei Kam. Kombinasi tubuh dan pedang juga merupakan keterampilan pedang yang brilian dari paviliun Jianhuang, yang sangat kuat, menggabungkan semua energi dan energi diri sendiri dengan pedang panjang, yang termasuk pedang puncak. Tuan Muda Ye, tidak perlu membuang waktu dengan mereka, mari kita keluar. Pada saat ini, sesepuh dari klan Tianjin berkata kepada Ye Yunfei, meskipun 5 tetua suku Tianjin berada di Menara Hantu, mereka memiliki persepsi yang sangat jelas tentang apa yang terjadi di luar. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini,
itu tidak cukup untuk mengalahkan Master Setengah Kaisar secara langsung. Dalam sekejap mata, Penatua Liu telah menebas di depan Ye Yunfei dengan pedang panjangnya, dan Ye Yunfei menunggu di sana tanpa mengelak atau menghindar. Ada apa? Mengapa anak Ye Yunfei itu tidak bersembunyi? Mungkinkah dia memiliki cara untuk melawan pedang Tetua Liu? Semua orang di paviliun Kaisar Pedang menunjukkan ekspresi bingung. Pedang Penatua Liu hampir merupakan pukulan dengan semua energi dan energi tubuhnya, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada gerakan pedang pembunuh dewa tadi. Ye Yunfei dapat menerima pedang pembunuh pedang, tapi dia pasti tidak bisa menangkap pedang ini. Seorang tetua berkata dengan mencibir. Dentang. Pada saat ini, pedang panjang itu akhirnya sampai di depan Ye Yunfei, dan menebas ke arah tubuh Ye Yunfei. Kematian. Suara tegas Penatua Liu datang dari pedang panjang. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Yunfei. Saat ini, bum 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 bum, 5 sosok emas tinggi tiba-tiba muncul, meletus bersamaan seperti 5 gunung suci, hampir menjungkir balikkan seluruh dunia. Banyak orang di sekitar paviliun Jianhuang terlempar di tempat, berteriak dan terlempar ke kejauhan. 5 tetua suku Tianjin akhirnya keluar. 5 setengah kaisar melepaskan paksaan energi bersama-sama, dan pemandangan itu terlalu menakutkan. 5 penguasa setengah kaisar, bagaimana mungkin? Para pejabat tingkat tinggi di paviliun Kaisar Pedang melihat 5 tetua klan Tianjin, dan wajah mereka berubah dengan liar. Bagaimana mungkin mereka mengira Ye Yunfei benar-benar ditemani oleh 5 master setengah kaisar? Pada saat ini, para pemimpin senior paviliun Kaisar Pedang akhirnya mengerti mengapa mantan Penatua Seng jatuh. Hei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kamu sekte kecil yang memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa? The Great Elder mencibir. Cocok bersama, Tetua Agung berkata kepada 4 tetua lainnya. 5 tetua mendekat dengan cepat dan bergabung satu sama lain dalam sekejap, berubah menjadi pria tinggi emas, seluruh tubuhnya dilapisi emas, seolah-olah terbuat dari emas. Kapan? Pria emas besar itu meninju, dan tinjunya terus membesar, berubah menjadi gunung emas, yang bertabrakan dengan pedang panjang. Klik, dengan suara, pedang panjang Penatua Liu langsung patah. Sosok Penatua Liu muncul, wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Meskipun perpaduan tubuh dan pedang sangat kuat, itu tidak bisa mengalahkan perpaduan 5 tetua klan Tianjin. Ledakan, pria jangkung berambut pirang meninju lagi dan meledak ke arah Penatua Liu. Hati-hati, para pemimpin tingkat tinggi lainnya dari paviliun Kaisar Pedang berteriak dan bergegas. Termasuk Master Paviliun dan Penatua Liu, tepat ada 5 Master setengah Kaisar di sini di paviliun Kaisar Pedang. Kapan? 5 Master setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang bergabung dan akhirnya memblokir tinju pria emas besar itu. Teman-teman, siapa kalian? Saya tidak mengenal Anda sama sekali. Paviliun Kaisar Pedang kami tampaknya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda mengikuti Ye Yunfei untuk berurusan dengan Paviliun Kaisar Pedang kami? Petik 2. Wajah Master Paviliun sangat jelek, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. 5 Master setengah Kaisar muncul pada saat yang sama. Bahkan Paviliun Kaisar Pedang harus diperlakukan dengan hati-hati. 5 tetua dari klan Tianjin muncul satu demi satu. Satu persatu nafasnya menakutkan. Dan dia setara dengan 5 penguasa setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang. Hehe, jika kamu menyinggung Tuan Ye, kamu menyinggung kami. Tetua Agung mencibir. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita bertarung dengan baik. Penatua kedua meraung, bergegas keluar dengan keras, dan langsung menembak. Bab 2009. Semuanya, saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati sebelum Anda mulai. Begitu Anda membentuk permusuhan dengan paviliun Kaisar Pedang kami, itu tidak akan mudah diselesaikan di masa depan. Petik 2, kata Master Paviliun dengan marah. Haha, kami mengikuti perintah Tuan Ye untuk menyelesaikan masalah kebencian. Anda dapat berbicara dengan Tuan Ye. Petik 2, Penatua ketiga tertawa terbahak-bahak, dan langsung bergegas, lalu bergerak. Gemuruh, kelima tetua klan Tianjin memulai pembantaian yang mengerikan bersama. Karena ini masalahnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Paviliun Jianhuang kami bukanlah tempat di mana Anda dapat berlari liar. Master Paviliun sangat marah, mengangkat pedang panjangnya, dan bertarung dengan yang lebih tua bersama. 4 Master Slot Emperor Paviliun Half Emperor lainnya juga bertarung dengan 4 tetua lainnya.
Sebanyak 10 master setengah kaisar bertarung bersama. Adegan seperti itu terlalu menakutkan. Energi pertarungan yang dilepaskan sangat menakutkan, menyebar ke segala arah. Segera setelah pertempuran dimulai, sebagian besar pegunungan dan bangunan di sekitarnya hancur total dan rata dengan tanah. Beberapa pasukan paviliun Kaisar Pedang yang tidak bisa mengelak dihancurkan berkeping-keping oleh energi pertempuran yang menakutkan di tempat, dan bahkan gumpalan kabut darah pun tidak tersisa. Hehe, pembunuhan telah dimulai. Paviliun Kaisar Pedang telah memprovokasi saya lagi, dan hari ini saya akan membayar harga yang mahal. Ye Yunfei mencibir. Semuanya, tunggu apa lagi, mari kita mulai membunuh musuh. Ye Yunfei melihat ke kejauhan, dan berkata kepada lebih dari 1000 tahanan. Lebih dari 1000 tahanan ini dikirim jauh oleh Ye Yunfei barusan, dan tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Saya tahu bahwa tuan muda ini pasti memiliki banyak latar belakang, seperti yang diharapkan. Mengerikan bahwa 5 master setengah kaisar mengikutinya di sampingnya. Petik 2. Orang tua compang camping di antara para tahanan sangat terkejut saat ini. Orang tua, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Kekuatan putra ini jauh di luar imajinasi kita. Petik 2. Para tahanan di sebelahnya juga berkata satu demi satu. Para tahanan ini baru saja melihat Ye Yunfei berhadapan muka dengan Tuan Setengah Kaisar, dan sekarang mereka melihat 5 Tuan Setengah Kaisar lagi di samping Ye Yunfei. Mereka sudah lama berada di kagum pada Ye Yunfei di hati mereka, dan pada saat yang sama melihat harapan untuk melarikan diri dari markas paviliun Kaisar Pedang. Mereka mengerti bahwa selama mereka mengikuti Ye Yunfei, mereka akan memiliki harapan untuk melarikan diri dari markas tersebut. Paviliun Kaisar Pedang hidup, tanda seru tanda seru. Petik 2. Pria tua compang camping itu bereaksi dan berteriak. Tuan muda memerintahkan kita untuk membunuh musuh, ayo lakukan, bunuh. Petik 2. Lebih dari 1000 tahanan tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju paviliun Jian Huang terdekat. Para tahanan ini dipenjara di penjara langit, dan masing-masing dari mereka tidak lemah. Beberapa dari mereka adalah pakar terkenal dari dunia luar. Baru saja kamu Yunfei telah membantu mereka melepas segel, memungkinkan mereka memulihkan kekuatan mereka. Sekarang, mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka, membunuh banyak orang di paviliun Kaisar Pedang dalam waktu singkat. Petik 2. Orang-orang dan kuda dari paviliun Kaisar Pedang juga marah, dan bergegas menuju para tahanan ini dari segala arah. Tiba-tiba, langit penuh dengan cahaya pedang, dan langit dan bumi mendidih. Fiu. Klon vampir bergegas mendekat, dan awan besar, kabut darah, meletus, menyebar terus-menerus, dan langsung menutupi ruang yang luas. Kako, kemanapun klon darah pergi, darah di paviliun Kaisar Pedang mulai mendidih, dan kemudian pembuluh darah pecah. Dan darah menyembur keluar. Avatar klan darah memegang pisau panjang di tangannya, seperti memanen jerami, dengan mudah memenggal kepala orang demi orang di paviliun Kaisar Pedang. Tidak peduli seberapa bagus ilmu pedang dari orang-orang paviliun Kaisar Pedang ini, mereka tidak berguna di depan ras darah, karena begitu kekuatan supernatural pengontrol darah dilepaskan, mereka akan merasa lemah di sekujur tubuh, pembuluh darah di tubuh mereka akan pecah, dan mereka akan kehilangan kekuatan tempur mereka secara langsung. Memanggil, Ye Yunfei juga mulai bertindak, dan langsung mendatangi Master Paviliun Kaisar Pedang yang kuat di tahap akhir alam surga. Boy Ye Yunfei, kamu mencari kematian. Melihat Ye Yunfei tiba-tiba mendekatinya, ahli itu menjadi pucat karena ketakutan, kaget dan marah, dan menghunus pedang panjangnya untuk menusuk Ye Yunfei. Ayo pergi bersama. Beberapa master dari alam surga terdekat juga menghunus pedang mereka dan bergegas maju, menyerang Ye Yunfei bersama. Guru langit ini semua telah menyaksikan Ye Yunfei melawan Penatua Liu dengan mata mereka sendiri barusan, jadi mereka tidak berani meremehkan Ye Yunfei sedikitpun. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak. Dang-dang, 5 pedang panjang mengenai titik vital tubuh Ye Yunfei pada saat yang sama, dan terdengar suara hantaman logam yang tajam, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Bagaimana mungkin, 4 penguasa alam surga merasa ngeri saat mengetahui bahwa pedang panjang mereka mengenai tubuh Ye Yunfei, hanya menyisakan bekas pedang sedalam 1 inci, dan tidak ada darah yang mengalir keluar. Engah, pada saat yang sama tubuhnya dipukul, Ye Yunfei telah bergerak, 1 pukulan pada 1 waktu, membunuh 2 penguasa alam surga berturut-turut. Tidak baik, 2 master alam surga yang tersisa ketakutan dan mundur pada saat yang sama. Engah,
Ye Yunfei meninju, menghancurkan kepala seorang master. Memanggil, Ye Yunfei menunjukkan keterampilan gerakannya, mengejar master langit terakhir, dan memukulnya. Ye Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, master surga menusuk balik dengan pedangnya setelah ketakutan dan marah. Kapan? Pedang panjang menembus dada Ye Yunfei, mengirimkan serangkaian percikan api. Engah! Ye Yunfei membunuh master surgawi ini dengan satu pukulan. Dalam waktu singkat, bunuh 4 master alam surga di paviliun Kaisar Pedang. Gemuruh, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan 5 pedang spiritual muncul, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen. 5 pedang panjang terhubung ujung ke ujung, berubah menjadi formasi pedang yang berputar cepat, berguling ke arah orang dan kuda di paviliun Kaisar Pedang. Puff puff, di mana formasi pedang berlalu, sekumpulan orang dari paviliun Kaisar Pedang jatuh seperti gelombang beras yang tertiup angin. Tuan, ayo keluar juga untuk membunuh musuh. Hu Miao tiba-tiba bergegas keluar dari menara hantu, dan bergegas menuju paviliun Kaisar Pedang di dekatnya. Kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas, iblis es, Huang Chang, dan bahkan lelaki tua berbaju hijau dari suku Guangming semuanya keluar, bertarung dengan gagah berani satu persatu. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya, dan pergi untuk berburu para master surgawi di paviliun Kaisar Pedang. Bagi Ye Yunfei, tidak ada perbedaan dalam kesulitan memenggal kepala master alam surga dan memotong melon dan sayuran. Karena bahkan jika Ye Yunfei berdiri di sana dan membiarkan master langit itu menyerang, dia tidak akan terluka sama sekali. Tapi para master di alam surga itu tidak tahan dengan serangan Ye Yunfei. Ye Yunfei benar-benar menghancurkan penguasa alam surga. Kemanapun Ye Yunfei pergi, master surgawi paviliun Kaisar Pedang terus-menerus terbunuh dengan cepat. Menyebabkan banyak korban. Bajingan kecil Ye Yunfei, kamu sangat kejam. Pada saat ini, pemilik paviliun Kaisar Pedang sedang bertarung sengit dengan sesepuh suku Tianjin, dan tiba-tiba menyadari bahwa begitu banyak penguasa alam surga paviliun Kaisar Pedang dibunuh oleh Ye Yunfei. Matanya robek, dan dia meraung marah pada Ye Yunfei. Tanpa diduga, seorang anak dari generasi yang lebih muda akan membuat paviliun Kaisar Pedang kita membayar harga yang sangat mahal. Mata master paviliun itu merah, dan ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Bahkan, dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa dia harus membayar mahal untuk memprovokasi seorang anak dari generasi muda, dia mungkin tidak akan memilih untuk menjadi musuh Ye Yunfei. Semua orang mendengarkan perintah dan tidak lagi bertarung sendiri. Bentuk formasi pedang. Segera bentuk formasi pedang untuk menghadapi musuh. Petik 2. Seorang tetua paviliun Kaisar Pedang melihat banyak korban dari tentara dan kuda di Kaisar Pedang Paviliun, dan meraung. Bentuk susunan pedang. Seorang tetua dan diaken biasa di paviliun Kaisar Pedang juga bereaksi dan berteriak satu demi satu. Akibatnya, sekelompok orang dari paviliun Kaisar Pedang dengan cepat berkumpul bersama, membentuk formasi pedang dalam sekejap. Membunuh. Setelah pria dan kuda paviliun Kaisar Pedang itu membentuk formasi pedang, mereka menyerang bersama, dan kekuatan bertarung mereka meningkat pesat. Ribuan tahanan langsung dipenggal dan ratusan dari mereka dibunuh. Bab 2010. Sebagai kekuatan besar yang didirikan oleh Dao of the Sword, kekuatan susunan pedang yang diwariskan paviliun Kaisar Pedang memang menakutkan. Ayo pergi bersama, bunuh Ye Yunfei. Beberapa tetua biasa dari paviliun Kaisar Pedang meraung dengan marah, memerintahkan 4 formasi pedang, dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei dari 4 arah pada saat yang bersamaan. Bum bum bum, setiap susunan pedang berubah menjadi pedang panjang yang besar, merendahkan, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Setiap pedang raksasa ditebas oleh ratusan anggota paviliun Kaisar Pedang, meninggalkan celah ruang gelap. Tuan Muda Ye, apakah Anda ingin kami membantu? Melihat ini, tetua suku Tianjin sedikit khawatir, dan bertanya dengan cepat melalui transmisi suara. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan segera menghindar. Booming, tempat di mana Ye Yunfei berdiri barusan dihantam oleh 4 pedang raksasa dan meledak, menghancurkan ruang dan waktu tempat itu. Jangan khawatir, kamu bisa berurusan dengan setengah kaisar itu, susunan pedang ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Ye Yunfei membalas tetua pertama melalui transmisi suara. Saat ini, Ye Yunfei telah melepaskan kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi pedang tersebut. Pada analisa terakhir, formasi pedang juga merupakan salah satu jenis formasi,
tepatnya termasuk dalam formasi pembunuhan. Dalam formasi tersebut, yaitu formasi yang khusus digunakan untuk menyerang dan membunuh musuh. Selain itu, ada ciri khusus lain dari formasi pedang, yaitu terdiri dari makhluk hidup, tidak seperti formasi lainnya, yang terdiri dari basis formasi dan bendera formasi. Tapi bagaimanapun juga, formasi pedang juga semacam formasi. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei telah mempelajari dengan seksama semua jenis formasi di dunia, termasuk formasi pedang. Ye Yunfei tahu bahwa begitu dia menemukan simpul kunci dari formasi pedang ini, atau disebut gerbang vital dari formasi pedang, dan kemudian menyerang pada waktu yang tepat, dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi pedang ini. Pada saat ini, sekelompok tahanan lainnya dipenggal oleh deretan pedang paviliun Kaisar Pedang. Harus dikatakan bahwa kekuatan susunan pedang paviliun Kaisar Pedang benar-benar menakutkan, itu mengubah gelombang pertempuran dalam waktu singkat dan mulai menang. Bahkan Hum Yao, Huang Chang, Jin Jiao Longchan dan Ice Demon terpaksa menghindar oleh formasi pedang itu. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat situasi Hum Yao dan yang lainnya, dan jika dia menemukan bahwa mereka dalam bahaya, dia akan segera pergi untuk membantu mereka. Jika kamu tidak ingin mati, datanglah ke sini. Ye Yunfei melirik para tahanan dan berkata, "Tuanku, biarkan kami lewat." Pria tua yang compang camping itu sangat gembira, dan segera memimpin dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bunuh mereka. Formasi pedang dari beberapa paviliun Kaisar Pedang di dekatnya meletus pada saat yang sama, masing-masing menebas pedang besar, dan berguling ke arah para tahanan. Dengan sekilas sosok Ye Yunfei, dia menjentikkan lengan bajunya dan terus memperbesar, menggulung semua tahanan sekaligus, lalu berteleportasi dan berganti posisi. "Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup Anda." Para tahanan berterima kasih kepada mereka ribuan kali. Ye Yunfei mengabaikan mereka, melepaskan kekuatan jiwanya, dan terus mempelajari formasi pedang itu. Semua formasi pedang bersama-sama, bunuh Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan kita, dan abaikan makhluk lain. Master Paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba berteriak. Dia menemukan bahwa Ye Yunfei terus menghindari formasi pedang itu, dan tahu bahwa Ye Yunfei takut dengan formasi pedang ini. "Ya, pusatkan semua kekuatanmu dan bunuh anak itu Ye Yunfei dulu." Beberapa tetua lainnya juga berteriak, "Membunuh." Setelah mendengarkan perintah Master Paviliun dan beberapa tetua, semua formasi pedang bergegas menuju Ye Yunfei sekaligus. Energi pedang tak berujung membanjiri Ye Yunfei seperti lautan luas. Pedang raksasa menjulang tinggi di atas, meraung ke arahnya. Sosok Ye Yunfei melintas, dan dia menghindarinya secara langsung. Semuanya, Ye Yunfei benar-benar takut dengan susunan pedang paviliun Kaisar Pedang kita. Ayo pergi bersama dan bunuh Ye Yunfei. Melihat ini, seorang penatua biasa dari paviliun Kaisar Pedang berteriak dengan penuh semangat. Setiap formasi pedang memiliki pemimpin tingkat tinggi yang secara pribadi mengarahkan dan memimpin dalam pengisian. Boom! Formasi pedang terus mengejar dan membunuh Ye Yunfei satu persatu, dan pedang raksasa itu diarahkan ke Ye Yunfei dan menebas terus-menerus, tapi Ye Yunfei terus mengelak, terlihat sedikit malu. "Bocah Ye Yunfei, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi." "Ye Yunfei, sekarang kamu akhirnya tahu seberapa kuat paviliun Kaisar Pedang kita." Para pemimpin tingkat tinggi paviliun Kaisar Pedang terus berteriak. Tapi Ye Yunfei sangat tenang, sambil mengelak, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari dan menganalisis formasi pedang itu. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei memindahkan semua tahanan ke menara hantu, karena mereka tidak dapat membantu. Para tahanan ini terus mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei menunjukkan kebaikan yang besar dan menyelamatkan hidup mereka dengan santai. Kalau tidak, di depan formasi pedang di paviliun Kaisar Pedang, para tahanan ini tidak akan punya jalan keluar. Pada saat yang sama, 5 tetua dari klan Tianjin dan 5 penguasa setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang bertarung dengan sangat sengit di kejauhan. Dilihat dari kekuatan tempur kedua belah pihak, 5 tetua klan Tianjin bahkan lebih baik, tetapi 5 setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang semuanya adalah pembudidaya pedang. Secara umum, kekuatan ofensif pembudidaya pedang di antara prajurit yang sama tingkat yang terkuat. Oleh karena itu, 5 setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang hampir tidak dapat menahan serangan dari 5 tetua klan Tianjin, dan mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Semua orang menyebar,
pertama membentuk lingkaran pengepungan, dan kemudian perlahan menyusut, mengepung Ye Yunfei, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Petik 2. Semua formasi pedang di paviliun Kaisar Pedang mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Para pejabat tinggi itu mengeluarkan berbagai perintah satu demi satu untuk membuat formasi pedang itu bekerja sama satu sama lain untuk membentuk berbagai formasi untuk mengejar dan mencegat Ye Yunfei. Adegan itu sangat hidup. Namun, keterampilan gerakan Ye Yunfei terlalu fleksibel. Ketika dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dia datang dan pergi tanpa jejak. Selain itu, ketika dia dalam bahaya, Ye Yunfei langsung menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan segera menghilang dari pandangan, sehingga orang-orang di paviliun Kaisar Pedang tidak dapat melihatnya sama sekali, dan tidak tahu arah mana yang harus diserang. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, teknik rahasia penyembunyian yang dia perlihatkan, ditambah dengan aktivasi pagoda Dao Surgawi oleh lelaki tua itu untuk menutupi auranya, bahkan Master Setengah Kaisar tidak akan bisa mengetahuinya, apalagi itu, anggota paviliun Kaisar Pedang dengan kekuatan rata-rata. Jadi apalagi memukul Ye Yunfei dengan susunan pedang itu, bahkan ujung baju Ye Yunfei tidak bisa menyentuh sedikit pun. Sial, Ye Yunfei terlalu licin, kita tidak bisa memukulnya sama sekali. Segera, para pejabat tingkat tinggi di paviliun Kaisar Pedang menemukan ini, dan mulai kehilangan kesabaran. Aku tidak bisa membayangkan bahwa seorang anak dari generasi muda dengan kekuatan perbatasan bisa begitu jahat. Sepertinya paviliun Kaisar Pedang kita tidak boleh memprovokasi dia. Petik 2. Melihat adegan ini, Master Setengah Kaisar di pedang paviliun Kaisar tidak bisa menahan rasa pahit di mulutnya, menghela nafas. Saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba berdiri diam dan berhenti menghindar. Kalian bersenang-senang mengejar. Selanjutnya, biarkan aku mengejarmu. Petik 2. Ye Yunfei melihat formasi pedang dan berkata dengan dingin. Tidak bagus. 5 Master Setengah Kaisar dari paviliun Kaisar Pedang telah memperhatikan tindakan Ye Yunfei. Melihat ekspresi Ye Yunfei, mereka semua merasakan hati yang tenggelam. Saat berikutnya gemuruh. Tubuh Ye Yunfei seperti cangkang yang ditembakkan dari kamarnya, dan menabrak susunan pedang dalam. Tabrakan ini, Ye Yunfei melepaskan semua kekuatan fisik dan energi spiritualnya, yang semuanya diberkati di atas tubuh, ruang di depannya hancur berkeping-keping. Ye Yunfei, kamu mencari kematian. Petik 2. Seorang master dalam formasi pedang ini meraung. Booming, pedang raksasa keluar dari formasi pedang, dan mengenai Ye Yunfei dengan suara siulan. Orang kunci dalam formasi pedang ini adalah kamu. Petik 2. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei mengunci paviliun Kaisar Pedang tingkat tinggi dalam susunan pedang, dan berkata dengan mencibir. Orang tingkat tinggi ini adalah Master di tahap akhir alam surga. Ye Yunfei secara bersamaan ditampilkan pedang jiwa surgawi, teknik rahasia garis jiwa boneka dan bunga pemakan jiwa satu pikiran, kelautan jiwa orang tingkat tinggi ini. Orang tingkat tinggi itu menjerit sengsara, dan tubuhnya tenggelam. Operasi seluruh susunan pedang juga terpengaruh oleh ini. Boom. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Yunfei membuat putaran tajam di udara dengan tubuhnya yang bergerak cepat, dan memukul bagian tengah pedang raksasa secara horizontal, langsung menghancurkan pedang raksasa itu berkeping-keping. Boom! Ye Yunfei setelah menghancurkan pedang besar itu, dia langsung menabrak formasi pedang, hanya mengenai simpul paling kritis dari formasi pedang. Tubuh Ye Yunfei sangat keras, itu meledakkan tubuh lebih dari selusin anggota paviliun Kaisar Pedang dalam sekejap. Meskipun ilmu pedang dari anggota paviliun Kaisar Pedang ini luar biasa, tetapi dalam hal kualitas fisik, mereka jauh lebih rendah dari Ye Yunfei. Puff. Ye Yunfei terus menyerang dan menyerang di dalam formasi pedang, mematahkan formasi pedang dalam sekejap. Gemuruh. Setelah mematahkan formasi pedang ini, Ye Yunfei menabrak formasi pedang lainnya. Meskipun anggota paviliun Kaisar Pedang dari formasi pedang dengan putus asa mendesak formasi pedang untuk menyerang Ye Yunfei, itu sia-sia. Ye Yunfei langsung mematahkan semua serangan dan menabrak formasi pedang, menghancurkan tubuh setiap anggota, berubah menjadi awan kabut darah, dan menghancurkan susunan pedang dalam sekejap mata. Selanjutnya, Ye Yunfei menerobos lebih dari selusin formasi pedang berturut-turut seperti orang cacat. Tidak, semua pemimpin senior paviliun Jianhuang tidak dapat menerima kenyataan ini, dan meraung dengan enggan. Seorang anak dari generasi muda hampir menyapu seluruh paviliun Kaisar Pedang.
Tuan Muda Ye tidak terkalahkan. Sangat sulit untuk dibayangkan, jika Tuan Muda Ye menerobos menjadi setengah kaisar di masa depan, apakah kita dapat menahan serangannya? Tetua dari klan Tianjin tidak dapat membantu, tetapi keajaiban bersambung.